Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarjana Informatika, khususnya program studi periklanan. Apa kabar Anda semua hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu walaupun situasi masih pandemi COVID-19. Tetap semangat belajar ya. Pada pertemuan ketiga, kembali lagi dengan saya akan membahas dengan pokok bahasan yang berbeda, yaitu penentuan populasi dan ukuran sampel. Baik, kita mulai langsung membahas satu persatu tentang populasi dan sampel itu sendiri. Oke, populasi yang dimaksud dengan populasi itu adalah jumlah dari objek yang akan Anda teliti secara keseluruhan. Objek itu dapat berupa organisasi, kata-kata atau kalimat, orang, simbol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi, iklan, dan lain-lain. Jadi kata kuncinya populasi ini adalah jumlah keseluruhan dari objek yang akan Anda teliti sebagai periset. Contoh, periset dapat mengambil sebagian saja dari populasi. Nah, itu disebut dengan sampel. Seperti yang sudah saya kemukakan pada pertemuan 2 kemarin, bahwa sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang akan diambil untuk dijadikan objek yang akan diteliti. Misalnya, kamu ingin meneliti opini mahasiswa terhadap iklan layanan masyarakat di televisi. Maka, kamu sebagai periset tidak perlu meriset seluruh mahasiswa se-Indonesia. Nah, kamu bisa mengambil sampel karena jumlah mahasiswa se-Indonesia tuh banyak sekali. Untuk efektivitas anggaran dan biaya dan efisiensi juga, makanya kamu diperbolehkan dalam metode penelitian kuantitatif untuk mengambil sampel dari populasi yang ada. Syaratnya, sampel itu harus memenuhi unsur representatif atau mewakili dari seluruh sifat-sifat mahasiswa yang diriset. Oke? Nah, dalam menentukan sampel itu ada tekniknya atau kita menyebutnya secara sederhana caranya. Bagaimana cara kita menentukan jumlah sampel dan mengambil sampel? Itulah yang disebut dengan teknik sampling. Jadi prosedur yang memungkinkan peneliti untuk memperkirakan seberapa besar selisihnya antara ciri-ciri dalam sampel dengan ciri-ciri populasinya. Nah, dalam riset komunikasi itu ada dua secara garis besar teknik sampling. Ada yang disebut dengan rancangan sampling probabilitas, ada yang disebut dengan rancangan sampling non-probabilitas. Yang dimaksud dengan rancangan sampling probabilitas adalah ketika kamu sebagai periset mengambil sampel dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anggota populasi untuk dapat dijadikan sampel. Jadi kalau sampling probabilitas, kata kuncinya adalah memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Sedangkan kalau yang kedua adalah rancangan sampling non-probabilitas, yang artinya kamu sebagai periset tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel atau dijadikan objek yang akan diteliti. Kita akan bahas mendalam satu persatu. Nah, rancangan sampling probabilitas ini juga dibagi atas beberapa rancangan lagi, yaitu ada sampling random sederhana, sampling sistematis, sampling berstrata atau stratified sampling, dan sampling cluster atau cluster sampling. Kita bahas tentang sampling sederhana dulu. Kalau sampling random sederhana ini contohnya seperti ini. Ketika kamu ingin melakukan penelitian terhadap mahasiswa periklanan Akom BSI dan kamu memiliki daftar nama mahasiswa periklanan Akom BSI. Semuanya, misal kamu dapat data untuk tahun 2020 mahasiswa periklanan D3 Universitas Bina Sarjana Informatika itu ada 3.000 orang. Nah, kalau sampling sederhana ini, jadi kamu membuat seperti teknik arisan. Jadi kamu bikin dulu 3.000 nama anak itu dimasukkan ke dalam botol gitu ya. Kemudian dikocok. Nah, keluar tuh satu orang, namanya siapa? Misalnya namanya Robi. Oke, Robi sebagai responden pertama. Yang kedua dikocok lagi. Ya keluar namanya Rika, berarti Rika responden kedua. Yang ketiga dikocok lagi, yang keluar namanya adalah Zahra, berarti Zahra sebagai responden yang ketiga. Nah, itu disebut dengan sampling random sederhana. Jadi kamu udah tahu dulu populasinya berapa, lalu
berapa sebagai sampelnya. Contohnya, kamu hanya ingin mengambil 10% dari 3.000 orang tadi. Berarti 10% dari 3.000 orang berapa? 300 orang yang kamu harus kocok itu namanya, dan akan kamu bagikan kuesioner kepada mereka sebagai responden. Gitu ya, itu disebut dengan teknik sampling random sederhana. Nah, kalau sampling sistematis lebih sedikit berbeda caranya. Contohnya, misal akan diambil 100 sampel dari 1.000 populasi. Di sini kamu menentukan rasio atau interval sampel sebesar 1.000 berbanding 100, yaitu sama dengan 10. Kemudian preset mengundi sampel pertama secara acak nomor 1 sampai dengan 10. Setelah dikocok, ternyata terpilihlah nomor 5. Berarti untuk memilih sampel selanjutnya, kamu memilih kelipatan dari 10. Ada 5, 15 gitu ya. Kemudian 25, dari 25, 35 sampai terpenuhi 100 sampel tersebut. Jadi kamu bikin intervalnya dulu. Jadi caranya sama juga seperti kocok arisan tadi, tapi kamu sudah list dulu namanya gitu. Misalnya ada 100 orang mahasiswa periklanan yang akan menjadi responden kamu. Ada yang namanya Anissa nomor 1, Robi nomor 2, Chandra nomor 3, Rizky nomor 4, Evi nomor 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari 100 orang itu kamu hanya ingin mengambil 10%. Berarti 10% dari 100 berapa? Berarti hanya 10 orang. Itu yang disebut dengan sampel. Nah, gimana caranya? Berarti kamu menentukan intervalnya dulu. Gue pengen intervalnya 5 deh. Jadi setiap nanti nomor absen kelipatan 5 dari pertama yang sudah keluar itu akan dipilih. Berarti pertama kali yang harus kamu lakukan adalah sudah bikin listnya dulu dari nomor 1 sampai dengan 100. Lalu kamu kocok, keluar ternyata nomor 3 gitu ya. Wah, nomor 3 dimulai dari Chandra. Dia nomor 3 Chandra. Berarti kamu tadi pengen kelipatan 5. 3 berarti jaraknya ke 5 8. Berarti nomor 8 siapa? Misalnya Rizky. Dari nomor 8 ke nomor 13. Dari nomor 13 ke 18. Seterusnya. Sampai kamu menemukan 10 orang dengan interval jaraknya tadi adalah 5. Gitu. Itu disebut dengan sampling sistematis. Ya. Semoga mengerti. Kita melanjut ke bahasan selanjutnya. Sampling berstrata atau stratified sampling. Nah, dalam teknik ini populasi dikelompokkan dulu ke dalam kelompok atau kategori yang disebut strata. Strata di sini dapat berupa usia, kota, jenis kelamin, agama, tingkat penghasilan, dan data demografis lainnya. Nah, contohnya, kamu ingin mengambil populasi mahasiswa periklanan D3 Universitas Bina Sarjana Informatika, tapi berdasarkan tingkatan semester. Berarti kamu tanya dulu ke ADM atau ke pihak terkait, tanya dulu yang semester 1 berapa orang jumlahnya, semester 3 berapa orang jumlahnya, dan semester 5 berapa orang jumlahnya. Karena sekarang semester ganjil, berarti hanya ada semester 1, semester 3, semester 5. Nah, dari populasi masing-masing itu kamu ingin ngambil 10%, 10%, 10%. Nah, itu disebut dengan sampling berstrata atau stratified sampling. Nah, sampling berstrata ini juga dibagi dua. Ada yang dilakukan secara proporsional, yang disebut dengan proportional stratified sampling. Ada juga yang diambil juga dengan disproportional stratified sampling. Berarti ngambilnya tidak berdasarkan proporsi tertentu. Kita akan bahas contoh dari yang proporsional dulu. Contohnya ini ya. Kamu ingin melaksanakan penelitian dengan jumlah populasi 500 orang mahasiswa periklanan dalam 3 strata gitu ya. Yang kamu butuhkan 51 orang. Nah, kita lihat tabelnya di sini secara hati-hati dan teliti. Kita lihat semester 1 ternyata ada jumlah mahasiswa 210 orang. Semester 3 ada 115 orang, dan semester 5 ada 175 orang. Nah, jumlah populasinya adalah 500 orang. Kamu lihat ini yang di kolom kedua ada jumlah anggota. Gitu ya. Ada jumlah anggota di sini ada 210, 115, 175, dan jumlah 500 orang. Nah, kalau kamu memilih yang proporsional stratified sampling, berarti kamu harus membagi 10% dari masing-masing jumlah anggota dengan jumlah yang sama.
Atau contohnya gini, dari 210, 10%-nya adalah 21. Nah, makanya di kolom ketiga, kalau kamu ngambil proporsional, berarti kamu harus ngambil 21 orang dari 210. 115, 10% dari 115 kan 11,5 ya. Berarti tidak bulat. Kita bulatkan supaya benar-benar bisa dibagikan kuesionernya ke satu orang penuh. Jadi kita bulatkan menjadi 12 gitu ya. Kemudian 175, 10% dari 175 adalah 17,5. Tidak bulat, maka kita naikkan jadi 18. Nah, terkumpullah di sini jumlah dari 21 ditambah 12 tambah 18, 51 orang. Nah, ini sampel yang akan kamu bagikan secara proporsional, stratified sampling. Jadi masing-masing klaster itu kamu sudah tetapkan 10%, 10%, 10%. 210, 10%-nya 21, 115, 10%-nya 12, sebenarnya 11,5, cuma kita bulatin jadi 12. 175, 10%-nya itu adalah 17,5, kita bulatkan jadi 18. Nah, jumlahnya 21 tambah 12 tambah 18, 51. Nah, kalau kamu memilih yang disproporsional, berarti itu yang tidak secara proporsional membaginya. Berarti kamu udah tetapin dari awal. Misalnya dari jumlah 51 orang itu ada 3 klaster. Ya udahlah, saya mau bagi rata aja semuanya. Misalnya dari 51 orang itu kita bagi klaster ada 3, semester 1, semester 3 dan semester 5. Jadi 17 semuanya. Ya udah, berarti kamu patok rata semuanya. Yang semester 1 17, semester 3 17, semester 5 ada 17 orang. Nah, jumlahnya 51 orang. Nah, itu disebut dengan disproportional stratified sampling. Jadi kamu patok rata dari semua jumlah klaster dengan angka tertentu gitu. Tapi kalau disebut dengan proporsional, kamu harus pakai persentase dulu. Persentasenya kita patokin 10%, tapi 10% dari klaster yang semester 1 berapa, 10% dari semester 3 berapa, dan 10% dari semester 5 berapa. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas perbedaan antara yang mana proportional stratified random sampling dan disproportional stratified random sampling. Nah, ada juga yang disebut dengan sampling cluster. Nah, sampling cluster ini biasanya ketika periset atau peneliti mempunyai objek yang akan diteliti terlalu luas gitu ya. Dan dikelompokkannya dalam beberapa cluster yang lebih dari 2 cluster. Contohnya gini nih. Riset mengenai ibu rumah tangga yang mengakses media sosial di Jakarta. Karena sulit menentukan daftar sampel ibu rumah tangga yang mengakses media sosial, maka periset bisa melompokkan ibu rumah tangga berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Langkah pertama yang kamu harus lakukan adalah siapkan dulu undian. Jakarta itu kan terdiri atas beberapa wilayah ya. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, bahkan Kepulauan Seribu sekarang. Ada 6 ya. Nah, dari 6 itu, misalnya kamu gulung dulu seperti layaknya mengocok karisan, keluar tuh ternyata yang harus kamu ambil sampelnya adalah terpilih dari wilayah Jakarta Selatan. Nah, kita kerucutkan tuh. Jakarta Selatan kita fokus. Nah, di Jakarta Selatan itu ada berapa kecamatan? Kamu buat lagi tuh kayak sistem arisan gitu ya. Dikocok, maksudnya dibentuk, digulung kertasnya dari beberapa kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Terus kamu kocok, keluarlah di situ ternyata Kecamatan Cilandak. Nah, dari Cilandak itu ada kelurahan, ada beberapa kelurahan. Kamu tulis lagi tuh nama kelurahan yang ada di Cilandak apa aja. Lalu kamu gulung-gulung lagi dalam bentuk kertas, lalu kamu kocok lagi. Keluar misalnya kelurahan Pondok Labu yang keluar. Begitu seterusnya akhirnya sampai menemukan jumlah yang spesifik dengan klaster yang lebih spesifik. Nah, itu disebut dengan cluster sampling gitu ya, atau sampling cluster. Nah, selain sampling probabilitas yang sudah saya kemukakan tadi, yang artinya adalah memberikan kesempatan atau peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Nah, berbeda dengan rancangan sampling non-probabilitas, yaitu rancangan yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel.
gitu ya. Jadi berkebalikan. Kalau tadi memberikan kesempatan yang sama, misalnya tadi ada 50 orang mahasiswa periklanan UPSI yang akan dijadikan sampel, saya juga berhak bisa dijadikan sampel, si Rini juga berhak dijadikan sampel karena kita sama-sama mahasiswa dan mahasiswi periklanan D3 Universitas Bina Sarjana Informatika. Sedangkan kalau rancangan sampling non probabilitas di sini ada beberapa pengecualian dari anggota kita yang tidak dapat diambil sebagai sampel. Makanya disebut non probabilitas, tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi yang ada gitu. Nah, ini biasanya sampel ini berlaku pada penelitian kualitatif ya. Walaupun di kuantitatif banyak juga yang menggunakan ini, tapi lebih banyak dipilih oleh peneliti yang ingin melakukan metode pendekatan kualitatif, yaitu sampling non probabilitas. Nah, sampling non probabilitas ini juga terdiri atas beberapa jenis. Ada sampling proposif, ada sampling kuota, ada sampling snowball, dan ada sampling kebetulan. Kita akan bahas satu persatu. Yang disebut dengan sampling purposive adalah sampling yang diambil berdasarkan tujuan tertentu. Berasal dari kata purposeful, purpose, PURPOSE, yang artinya si periset mengambil sampel itu dengan tujuan tertentu gitu ya, karena kriteria-kriteria tertentu. Jadi nggak semua anggota populasi itu dapat dia ambil sebagai sampel karena dia sudah membatasi dari awal permasalahan yang akan dibahas. Contohnya, dia ingin meriset mahasiswa periklanan D3 Universitas Bina Sarjana Informatika yang merokok. Berarti dia harus tahu dulu kan jumlah dari mahasiswa periklanan D3 Universitas Bina Sarjana Informatika yang merokok berapa orang. Nah, yang tidak merokoknya ya jangan dibagikan kuesioner atau tidak dijadikan sampel. Jadi kamu buang-buangin dulu tuh yang tidak merokok karena fokusnya kepada mahasiswa periklanan D3 Universitas Bina Sarjana Informatika yang merokok. Nah, itu disebut dengan sampling purposive, yaitu sampling yang bertujuan tertentu gitu. Nah, ada sampling kuota. Nah, sampling kuota ini adalah menentukan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan preset. Nah, contohnya kamu ingin meneliti seberapa banyak sih mahasiswa periklanan Universitas Bina Sarjana Informatika yang masih menggunakan smartphone BlackBerry dan tidak menggunakan smartphone BlackBerry gitu ya. Ternyata kamu punya data dari populasi yang ada misalnya 2000 orang, cuma 40% populasi yang menggunakan BlackBerry dan 60% yang tidak menggunakan BlackBerry. Nah, dari 100 orang sampel yang ingin kamu ambil, maka diseleksilah 40% dari 2000 orang itu berapa dan 60% dari 2000 orang itu berapa. Jadi terpilihlah 100 orang itu gitu ya. Itu disebut dengan sampling dengan kuota gitu ya, kuota sampling. Selanjutnya adalah sampling kebetulan atau accidental sampling. Sebenarnya kalau teknik yang ini sangat dihindari sekali bagi peneliti ya, karena sangat mudah sekali. Tapi kalau misalnya kamu punya objek penelitian yang sangat luas, mau tidak mau ini akan dipilih. Namanya sampling kebetulan atau accidental sampling. Jadi teknik ini memilih siapa saja yang kebetulan dijumpai untuk dijadikan sampel. Contoh begini, kamu kebingungan nih untuk mendapatkan 100 sampel dengan teknik yang probabilitas tadi. Ingin meneliti tentang minat membeli minat membeli iPhone pada mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika gitu ya. Mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika kan luas banget ya. Sekarang aja ada program S1-nya gitu, ada D3-nya, belum ada fakultasnya, ada jurusannya macam-macam gitu ya. Oke deh, kamu cuma pengen tahu misalnya jumlahnya 10.000 yang kamu dapatkan dari bagian terkait untuk mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika pada tahun 2020 ini. Gimana caranya saya membagikan 10.000 ini ya kan, sedangkan ada Universitas Bina Sarjana Informatika Margonda, ada Universitas Bina Sarjana Informatika Pemuda, ada yang di Ciledug dan lain sebagainya. Ya udah, kamu bagikan saja ke mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika yang terdekat menurut kamu. Kamu bagikan, misalnya mau milih Pemuda aja ya, kamu secara acak aja. Setiap ketemu orang yang ada di kampus gitu ya, mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika, entah dia dari jurusan apa dan lain sebagainya, yang penting dia mahasiswa atau mahasiswa Universitas Bina Sarjana Informatika yang terdaftar aktif di tahun ini, ya udah kamu bagikan kuesionernya dan izinkan mereka untuk
mengisi kuesioner kamu. Nah, itu disebut dengan sampling kebetulan. Jadi accidental sampling. Seketemunya aja kamu sama sama orang atau sama sampel yang kamu anggap memenuhi kriteria dari penelitian kamu. Itu disebut dengan accidental sampling. Gitu ya. Terus misalnya kamu juga ingin meneliti contohnya bagaimana kualitas internet IM3 gitu ya bagi mahasiswa bagi mahasiswa Universitas Bina Informatika yang sangat luas ini. Kamu kan bingung nih, ada 10.000 mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif Universitas Bina Informatika. Nah, sekarang kamu tinggal berhentiin aja tuh, misalnya kamu ada di kampus Opsi Pemuda, tanya, maaf Mas dan Mbak menggunakan IM3 nggak? Kalau menggunakan IM3 ya kamu sodorkan itu kuesionernya. Tapi kalau tidak menggunakan IM3 berarti kamu tidak berikan. Itulah yang disebut sebagai accidental sampling atau sampling kebetulan. Jadi caranya lebih mudah, kita tinggal tentukan satu titik poin di mana kita ingin bagikan kuesioner, lalu hentikan sejenak orang yang ingin kita bagikan kuesioner dan cari tahu apakah dia memenuhi kriteria kita atau tidak. Kalau dia memenuhi kriteria kita ya kita tinggal bagikan kuesionernya, kalau tidak ya jangan bagikan. Gitu. Yang keempat adalah sampling snowball. Nah, sampling snowball ini adalah teknik yang dianggap seperti layaknya bola salju yang turun menggelinding dari puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin membesar ukurannya. Jadi, periset yang ingin meneliti suatu komunitas yang niatnya atau awalnya cuma ingin wawancara satu orang, tapi ketika melihat keadaan di lapangan, permasalahannya semakin menarik, akhirnya dia membutuhkan informan atau narasumber yang lebih dari satu orang untuk diwawancari terus sampai banyak dalam satu komunitas yang sama. Nah, itu yang disebut sebagai sampling snowball yang biasanya dilakukan juga oleh peneliti kualitatif gitu ya. Niatnya cuma wawancara si A nih karena mungkin dia yang punya capability dalam menjawab pertanyaan kita sebagai preset. Tapi ketika kamu terjun ke lapangan, ternyata bukan A saja yang menarik untuk ditanyakan, karena permasalahannya bisa sampai mengakar ketika kamu misalnya bertanya sampai ke bawahan-bawahannya. Akhirnya secara tidak sengaja kamu bertemu dengan bawahannya, kamu wawancarai juga terus sampai akhirnya mendapatkan data primer dan data sekunder yang lengkap. Nah, itu disebut dengan sampling snowball. Ibaratnya bola salju yang semakin ke bawah semakin banyak gitu ya. Gelinding terus yang tadi cuma satu akhirnya ketemu jadi 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 bahkan seterusnya. Itu disebut dengan sampling snowball. Gitu. Setelah itu kita akan membahas tentang sampel. Jadi pengertian sampel adalah seperti yang sudah saya kemukakan tadi, yaitu jumlah sebagian dari populasi yang akan kamu ambil sebagai objek yang akan diteliti karena representatif atau mewakilkan dari karakteristik penelitian kamu. Nah, sampel besar atau kecil itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semakin besar kamu mengambil sampel, sebenarnya kekurangannya adalah kamu semakin mengeluarkan biaya, waktu, dan tenaga yang ekstra dibandingkan yang kecil. Namun, kelebihannya hasil penelitian dari sampel yang besar, ingat, karena kuantitatif mengutamakan keluasan data, maka kalau semakin besar sampel yang kamu ambil, nilai generalisasinya tuh lebih besar, lebih terpercaya dan akurat dibandingkan kamu hanya mengambil sampel yang kecil. Ya, memang kelebihannya kamu akan semakin hemat biaya, waktu, dan tenaga, tetapi hasil generalisasinya juga lebih kecil. Dan keakuratan kamu nanti akan ditanyakan di meja sidang atau bagi pembaca atau penikmat penelitian kamu. Nah, itulah pro dan kontra dari jumlah sampel besar dan jumlah sampel kecil. Semuanya ada plus dan minusnya. Nah, menentukan ukuran sampel itu juga ada prosedurnya, ada sistematikanya. Jadi bukan hanya menentukan dari misalnya 510 orang populasi yang sudah saya temukan, saya cuma pengen 5% aja. Enggak gitu caranya. Jadi ada caranya, yaitu dicetuskan oleh peneliti zaman dahulu, yaitu rumus Lovin dan juga rumus Taro Yamane. Di mana bunyinya adalah N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N besar dikali E kuadrat. Nah, kita pahami dulu di sini lebih pelan-pelan. N kecil itu artinya adalah ukuran sampel kamu yang ideal.
Sedangkan N besar di sini adalah ukuran populasinya berapa, dan E itu adalah kelonggaran kesalahan dalam pengambilan sampel. Misalnya 2%, 5%, atau 10%. Kalau kamu memang lebih memilih kelonggaran kesalahan yang lebih kecil untuk mendapatkan sampel yang banyak, berarti kamu harus memilih yang 2%. Tapi kamu ingin mengefisiensi tenaga, aku nggak mau terlalu capek banget akhirnya kamu milih yang 10%. Ya nggak apa-apa, itu tergantung kesepakatan kamu dan niat kamu sebagai peneliti di sini. Jadi kalau mau lihat marginal errornya lebih sedikit, ya pilihlah yang 2% gitu. Karena nanti sampelnya juga akan lebih besar jumlahnya dibandingkan kamu milih yang 10%. Yang penting di sini ada nilai kelonggarannya yang bisa kamu pilih, ada 2%, 5%, dan 10%. Kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, supaya nggak bingung. Misal, populasi penelitian riset yang kamu pilih adalah mahasiswa Prodi Periklanan Diploma 3 Universitas Binasaran Informatika dengan jumlah 350 orang. Ingat, populasi 350 orang, berarti tandanya adalah N besar, huruf N kapital adalah 350 orang. Dengan batas kelonggaran kesalahan sebesar 5%. Jadi kamu hanya menentukan marginal errornya atau batas kesalahannya cuma 5%. Nah, ukuran sampel ideal yang perlu kamu tahu dan kamu bagikan adalah, nah, kita masukkan rumusnya. N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah N besar dikali E kuadrat. Kita masukin. N besar adalah populasi. Kita masukin jadi 350 per 1 ditambah N besar 350. Nah, E-nya berapa di sini? Adalah 5% atau 5%. Nah, kita masukkan ke hitung-hitungannya, berarti 350 per 1 tambah 350 dikali 5% kuadrat. Hati-hati, hitungannya itu bukan berarti 1 tambah 351 dikali 5% kuadrat. Tidak ya. Berarti di dalam kurungin dulu nih. 350 per 1 ditambah dalam kurung. Ingat nih ya, ada 350 dikali 0,0025. Kamu bertanya, 0,0025 didapat dari mana? Itu didapat dari 5% kuadrat. Gitu. Jadi langkah yang harus kamu lakukan di sini adalah hasil kuadratnya dikeluarin dulu, 5% kuadrat 0,0025 baru dikali 350. Nah, 350 dikali 0,0025 itu adalah 0,875 baru ditambah 1. Jadi selesaikan dulu hitung-hitungan yang sudah di dalam kurung, yaitu 350 dikali 0,0025. Hasilnya adalah 0,875. Baru ditambah 1 angka di depannya, jadi 1,875. Maka penghitungan berikutnya adalah 350 per 1,875. Hasilnya adalah 186,66. Nah, dibulatkan jadinya 187 orang. Jadi dalam penelitian ini kamu wajib kudu mesti bagiin kuesioner ke 187 orang. Itu ukuran idealnya. Dari 350 orang dan marginal error yang kamu pilih adalah 5%. Caranya seperti tadi. Jadi jumlah populasinya 350 per 1 ditambah 350 dikali marginal errornya 5% kuadrat. Diselesaikan dulu hitungan yang ada di dalam kurungnya, yaitu 350 dikali 0,0025. Nah, 350 kali 0,0025 itu adalah 0,875. 0,875 baru ditambah 1 angka depannya. Jadi kita punya dapat 1,875. Baru 350 per 1,875 hasilnya adalah 186,6. Gitu ya. Nanti kalau tidak mengerti, saya berikan video ekstra atau kita bisa chat di WhatsApp group. Nah, kira-kira itu yang ingin saya bahas pada pertemuan 3 ini tentang penentuan ukuran populasi dan sampel. Selanjutnya, silakan ikuti instruksi saya di WhatsApp group untuk mengerjakan soal latihan yang akan saya share di WhatsApp group dan juga di laman elearning.bsi.ac.id. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman semua. Salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.